Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi Allah Subhanahu wa taala, karena dengan perkenannya alhamdulillah kita bertemu di tempat ini, walaupun hanya lewat media yang kita pakai untuk daring pada siang hari ini. Anak-anakku sekalian, baiklah, pada hari ini Ibu Guru akan memberikan materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11, semua kompetensi keahlian. Untuk yang pertama, pertemuan yang pertama ini yaitu kita mengkaji Quran surat An-Nisa ayat 59. Jadi Quran surat An-Nisa ayat 59 tentang membentuk pribadi muslim yang taat. Anak-anak sekalian, coba kita lihat sejenak tentang tafakur. Ini beberapa gambar yang Anda simak. Jadi di sini menggambarkan tentang bagaimana orang yang tertib atau orang yang taat dalam peraturan. Dan Ibu Guru kira masih banyak contoh-contoh yang lain yang Anda bisa lalui dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana akibat orang yang tidak taat atau tidak patuh kepada peraturan. Sekarang bagaimana kita memaknai ketaatan secara benar. Dalam ajaran Islam, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan para pemimpin. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah sebuah kewajiban, karena segala sesuatu yang Allah perintahkan sudah pasti ada kebaikan yang terkandung ketika kita mentaati peraturan tersebut atau perintah tersebut. Kita lihat kajian Quran surat An-Nisa ayat 59 tentang ketaatan. Baiklah, Ibu Guru akan bacakan dan adik-adik sekalian atau anak-anakku sekalian silakan disimak bacaan Ibu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullahu wa atiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in waraddu ilallah war rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhiri dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Dari ayat yang Ibu Guru bacakan ini memerintahkan kepada orang-orang beriman agar taat kepada Allah, Rasul, kepada para pemegang kekuasaan demi terciptanya kemaslahatan umum serta tercapai kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum yang seadil-adilnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kaum muslimin hendaknya melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengamalkan isi Al-Qur'an, meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang diperintahkan pasti mengandung manfaat. Sebaliknya, semua yang dilarang pasti mengandung mudarat atau bahaya. Yang kedua, menaati tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menaati perintah Rasulullah merupakan pengejawantahan dari perintah Allah
dalam Al-Quran dan Rasul yang ditugaskan untuk menjelaskan isi kitab. Seperti dalam firman Allah, wa anjalna ilaika dzikra litubayyina linnasi manuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan al-zikra kepadamu agar engkau menerangkan semua apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Yang ketiga, mematuhi ketentuan ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu yang tidak mengandung kemaksiatan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadits. Jadi walaupun dia seorang pemimpin, kalau tidak berdasarkan Al-Quran dan hadits, maka tidak wajib untuk kita taati. Dan yang keempat atau bagian D, jika ada masalah yang diperselisihkan dan tidak ada sepakat, dikembalikan kepada Al-Quran dan hadits. Jika keduanya pun tidak ada solusinya secara tegas, dianalogikan dengan sesuatu yang ada persesuaian dalam Al-Quran maupun hadis. Semua itu dilakukan oleh para ulama, pakar, cendekiawan yang memiliki kompetensi. Anak-anakku sekalian, dari isi dan kandungan ayat ini, maka ada beberapa sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat yang anak-anak harus lakukan. Yang pertama, berusaha mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, meyakini bahwa setiap perintah pasti mengandung manfaat. Yang ketiga, berusaha melaksanakan semua perintah Allah sekuat tenaga sesuai kemampuan dan menjauhi semua larangan. Berusaha meneladani semua akhlak Rasulullah, baik dalam ibadah ritual maupun ibadah sosial. Dan terakhir, mematuhi perintah-perintah selama aturannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi kita pada siang hari ini tentang Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Olehnya ada tugas yang ibu guru akan berikan kepada anakku ini sebelum mengakhiri pelajaran, yaitu presentasikanlah hafalan Quran surat An-Nisa 59. Jadi melalui hafalan, anak-anak akan menghafal lewat video, kemudian dikirim lewat WA 085256717787. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.